Kita akan melanjutkan materi kuliah kita, kuliah sistem operasi ya. Materi kali ini kita akan membahas mengenai memori manajemen. Sebelumnya perlu Anda perlu Anda review ya mengenai beberapa materi yang sudah kita bahas ya. Jadi ini adalah materi-materi umum yang dibahas ketika kita bicara mengenai sistem operasi. Pertama ada proses, kita bicara proses, kemudian kita bicara threads, kemudian kita juga bicara scheduling ya, dan deadlock. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai memori. Nah, kenapa kemudian kita membahas mengenai memori? Nah, ini ya tidak terlepas daripada fakta bahwa memori merupakan komponen daripada komputer. Ini adalah gambar ya, gambar mengenai konsep utama daripada komputer. Ini adalah gambar yang ini adalah konsep yang dikembangkan tahun 45 ya, atau ketika Perang Dunia Kedua masih berlangsung seperti itu. Jadi ini pertama kali dirumuskan oleh von Neumann. Makanya arsitektur komputer saat ini yang dipakai adalah biasa disebut dengan arsitektur von Neumann, dan sampai saat ini belum ada arsitektur baru ya yang digunakan untuk membuat komputer. Semua komputer saat ini masih merujuk kepada arsitektur von Neumann. Jadi di dalam arsitektur von Neumann komputer terbagi ke dalam 3 bagian besar ya. Ada main memory, ada CPU dan I/O. Memori CPU ini otaknya, kalau main memory itu untuk tempat menyimpan datanya, dan ada I/O seperti itu. Oke, jadi yang perlu kita pahami adalah bahwa nanti kita akan lebih bahas dalam kita bahas ya, bahwa data maupun program itu akan bisa diproses ketika dia sudah ada di dalam main memory ya, seperti itu. Oke, nah ini mungkin kita sedikit mengulas apa itu memori. Jadi kita harus tahu ya bahwa komputer itu kan sejarahnya dibuat untuk membantu manusia dalam melakukan perhitungan ya. Oke, mungkin pernah kita bahas mengenai sejarah komputer. Ini pertama kali dibuat di Amerika waktu itu untuk membantu perhitungan pemilu ya, yang mana jika menggunakan perhitungan manual bisa sampai 10 tahun ya. Nah, ketika waktu itu dibuat alat bantu itu bisa berkurang ya sampai 7 tahun seperti itu. Nah, dari sana kemudian kebutuhan untuk itu berkembang pesat ya, kebutuhan untuk adanya perangkat yang membantu perhitungan itu berkembang pesat. Maka tahun 45 ketika Perang Dunia Kedua berkembanglah kemudian komputer ya. Komputer ini dulunya memang khusus untuk membantu manusia untuk menghitung ya, namun untuk saat ini komputer tidak hanya untuk membantu manusia menghitung, tapi juga untuk hiburan dan sebagainya ya. Seperti itu ya. Nah, dalam proses sendiri ya, dalam prakteknya ya, komputer itu adalah tujuan dari komputer adalah untuk menjalankan perintah dalam bentuk program atau software ya. Oke, jadi perlu Anda pahami bahwa yang namanya komputer itu adalah sebuah perangkat ya yang dibuat untuk supaya dia bisa diperintah seperti itu. Jadi Anda harus pahami bahwa komputer adalah makhluk bodoh, tapi yang bisa kita perintah untuk melakukan apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, perintahnya adalah dalam bentuk program atau software ya, seperti itu ya. Nah, perintah ini dijalankan untuk mengolah data ya, seperti itu. Datanya bisa berupa data dokumen, bisa data audio, data video. Oke. Walaupun pada dasarnya semuanya merupakan data digital ya, dalam bentuk 01 ya, seperti itu. Nah, program atau perintah maupun data, oke. Nah, itu harus ada di dalam memori ya supaya dapat diproses oleh CPU. Oke, jadi ketika si program dari memori itu ada di sini, baru dia kemudian bisa diproses oleh si CPU ya, seperti itu. Kalau di dalam komputer itu ada istilah booting ya. Jadi ketika kita pertama kali menghidupkan komputer itu dinamakan dengan booting. Nah, booting itu apa? Booting itu adalah proses untuk memulai komputer ya, di mana si BIOS itu akan mengambil program sistem operasi ya maupun datanya
untuk kemudian dimasukkan ke dalam main memory ya, seperti itu ya. Jadi memang main memory itu sangat penting. Jadi semua program yang kita jalankan itu pasti harus masuk ke memori, seperti itu ya. Oleh karena itu kemudian memori ini sangat penting, dan ukuran memori itu akan menentukan kualitas daripada komputer. Semakin besar ukuran memori, maka semakin banyak program yang bisa dijalankan. Nah, itu yang perlu Anda pahami ya. Oke, jadi program dengan memori 2 GB itu akan beda performanya dengan program yang memiliki memori katakan 8 GB ya, seperti itu ya. Karena ketika Anda punya 8 GB, Anda bisa membuka banyak program secara sekaligus, seperti itu ya. Oke, nah itu konsep memori yang utama ya, yang perlu Anda pahami. Masuk lebih dalam ya, kita fokus ke materi utama kita mengenai memori manajemen. Jadi tadi kita sudah bahas ya, bagaimana memori merupakan komponen utama daripada komputer. Nah, untuk membahas pentingnya kita belajar dalam memori manajemen di dalam sistem operasi, nah kita perlu untuk memahami bagaimana interaksi antara CPU dengan memori ya. Oke, jadi CPU jadi ketika komputer kita nyala ya dan berjalan, maka CPU itu akan mengambil instruksi dari memori ya. Itu yang penting ya. Jadi ingat bahwa instruksi atau program ya maupun itu ada dalam memori. Jadi CPU akan mengambil instruksi dari memori, kemudian instruksi ini yang diambil dari memori akan diterjemahkan oleh CPU. Oke. Nah, kemudian setelah CPU menerjemahkan perintahnya apa, maka kemudian CPU dia akan mengambil operan. Jadi operan atau data ya yang ada dalam memori itu akan diambil dari memori oleh CPU ya. Jadi setelah CPU tahu apa yang harus dilakukan oleh CPU, dia kemudian akan mengambil operan atau data dari memori ke dalam CPU. Nah, ketika si instruksi tadi sudah terjemahkan, si CPU tahu apa yang harus dilakukan, kemudian datanya sudah ada, maka kemudian instruksi dieksekusi ya, karena yang namanya instruksi itu biasanya adalah dieksekusi untuk apa? Untuk mengolah data ya, seperti itu ya. Nah, hasil eksekusi program tadi dan data yang dihasilkannya kemudian akan disimpan dalam memori ya. Jadi hasil pengolahan eksekusi tadi berupa data itu nanti akan disimpan di dalam memori. Nah, ini adalah interaksi secara umum interaksi antara CPU dengan memori adalah seperti ini. Oke, kemudian masuk lebih dalam mengenai memori manajemen. Nah, ini harus kita pahami ya bahwa memori dan register ya itu adalah storage yang dapat diakses oleh prosesor. Jadi prosesor itu hanya bisa mengakses jadi prosesor atau CPU ya itu hanya bisa mengakses jadi prosesor atau CPU itu hanya bisa mengakses data maupun program yang ada dalam memori dan register. Nah, apa itu register? Nah, registernya adalah memori ya, memori yang ada dalam. Jadi prosesor itu punya memori juga, tapi dia ukurannya sangat kecil, namanya register. Kedua memori inilah yang kemudian bisa diakses oleh prosesor. Nah, oleh karena itu kemudian instruksi dan data ya itu harus ada dalam bentuk main memory atau register ya. Jika data tidak ada di dalam memori, maka data harus terlebih dahulu ya dipindahkan ke dalam memori, seperti itu ya. Jadi jadi kalau Anda misalkan punya program atau punya data, maka mau tidak mau program itu Anda harus masukin dulu ke dalam memori, barulah kemudian nanti dia bisa dieksekusi di dalam prosesor. Nah, pada kenyataannya inilah yang kemudian menjadi tugas daripada sistem operasi. Jadi sistem operasi dia harus memiliki sebuah mekanisme ya, bagaimana dia bisa memindahkan software maupun data ya dari misalkan hard disk ke dalam main memory atau register. Nah, itulah fungsi daripada yang namanya sistem operasi ya, seperti itu. Oke, tadi kita sudah bahas ya bahwa
prosesor itu hanya dapat berinteraksi dengan main memory dan register ya. Oke, sini ya. Jadi yang dapat akses besar hanya main memory dan register. Nah, sekarang kita bicara mengenai apa perbedaan antara main memory dan register ya. Nah, register ini karena dia berada di dalam CPU ya, dalam prosesor, itu dia dapat diakses dalam satu siklus CPU clock, sehingga CPU dapat dieksekusi instruksi sehingga CPU dapat eksekusi instruksi dan melakukan operasi dalam satu siklus CPU clock. Nah, itulah register ya. Jadi itu karena memang letaknya di dalam prosesor, sehingga dia lebih cepat untuk pemrosesan perintah ya, data. Nah, di sisi lain main memory dapat diakses melalui transaksi terhadap memori bus ya. Nah, akses memori bisa mengalih beberapa akses memori ini bisa mengambil beberapa CPU clock ya. Jadi kalau ini satu CPU clock langsung selesai, tapi kalau memori dia bisa beberapa siklus, baru dia bisa kemudian memproses data di dalam mengambil data, perintah maupun data dari dalam memori ke CPU ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian kalau ketika CPU atau prosesor mengakses memori, dimungkinkan terjadi stall ya. Jadi stall itu ketika data tidak tersedia ya. Jadi prosesor mengakses memori, ternyata datanya yang diaksesnya tidak ada. Itu namanya stall. Nah, bagaimana kemudian cara untuk mengantisipasinya? Biasanya ditambahkan dengan cache memory ya, antara CPU dan main memory. Nah, ini sudah kita bahas. Jadi kalau Anda buka lagi materi mengenai arsitektur komputer ya, itu ada namanya cache memory ya. Cache memory ini dia terletak antara CPU dengan main memory. Untuk apa ya tadi ya? Untuk menghindari adanya stall ini, di mana prosesor mengakses memori untuk ambil data tidak ada. Nah, itu. Nah, sehingga kemudian terjadi stall. Nah, untuk antisipasi menggunakan cache memory ya. Bahasan mengenai cache memory Anda bisa buka lagi di materi mengenai arsitektur komputer ya di kuliah sebelumnya ya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya, itu mengenai address binding. Apa itu address binding? Jadi ini istilahnya adalah bagaimana data dan instruksi itu kemudian dimasukkan ke dalam memori. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi address itu alamat. Di sini maksudnya alamat memori, tempat nyimpen data dan eksekusi. Binding itu artinya mengikat ya. Jadi saat ini kita akan bicara bagaimana instruksi dan data diikat untuk kemudian dimasukkan ke dalam memori. Kenapa? Karena dari memori itulah kemudian eksekusi dan data akan dieksekusi ya, seperti itu. Jadi ini jadi sebelum kita masuk ke materi address binding, ya beberapa hal yang perlu Anda pahami ya. Jadi ini saya sedikit mengulang ya, bahwa yang namanya program biasanya ada dalam disk ya, di dalam hard disk ya. Jadi program ada dalam hard disk. Nah, ketika si program itu akan dieksekusi, maka dia harus dipindahkan ke dalam memori ya. Jadi ketika Anda misalkan ngeklik yang namanya Microsoft Office, ngeklik yang namanya Firefox, maka pada saat itu sebelum si program itu dieksekusi, program itu akan masuk dulu ke dalam memori ya, seperti itu. Nah, proses bagaimana si program itu dari hard disk masuk ke dalam memori itu yang namanya kan address binding ya, seperti itu. Jadi ini ya. Jadi untuk dapat eksekusi, program harus dipindah ke dalam memori. Kemudian program-program yang menunggu untuk masuk ke dalam memori itu namanya input queue. Queue ini artian input ya, seperti itu. Jadi semakin banyak program yang dibuka, maka akan semakin panjang tentunya inputannya, seperti itu ya. Makanya kalau Anda misalkan membuka aplikasi banyak ya secara bersamaan ya, biasanya aplikasi yang selanjutnya akan sedikit lebih lambat ya. Kenapa? Karena dia akan masuk dulu ke dalam ini ya, ke dalam antrian ini ya.
Nah, kemudian ketika misalkan program-program itu ada dalam antrian, prosesor itu akan mengambil salah satu program atau proses di dalam input queue dan memasukkannya ke dalam memori. Nah, kemudian proses dieksekusi. Nah, maka si proses ini nanti akan mengakses data di dalam memori. Jadi ketika misalnya prosesor mengambil salah satu program, kemudian dia akan dimasukkan oleh prosesor, dimasukkan ke dalam memori. Nah, pada saat itu juga si program itu akan mengambil data dan datanya itu akan disimpan di memori juga ya, seperti itu ya. Jadi itulah pentingnya memori. Jadi data maupun program itu ketika dia akan diproses oleh prosesor, dia ada di dalam memori. Nah, lokasi tempat program dan data di dalam memori disebut address ya. Nah, itu address ini umumnya berupa simbolik ya. Jadi address itu tempat apa ya, tempat yaitu tempat data dan program diakses ya, diproses ya, seperti itu. Makanya kalau komputer Anda tidak memiliki RAM, itu pasti langsung tidak akan hidup ya. Kenapa? Karena memang kalau tanpa ada RAM ya prosesor tidak akan bisa bekerja gitu kan, seperti itu. Oke, nah ini ya lokasi disebut address. Kemudian address umumnya bersifat simbolik ya. Nah, kemudian ketika di dalam prosesnya, compiler itu akan bind ya, atau mengikat symbolic address ke dalam relocatable address, dan kemudian loader akan bind relocatable address ke dalam absolute address. Oke, Anda tahu compiler ya. Compiler itu adalah program ya yang berubah dari bahasa pemrograman manusia ke dalam bahasa mesin seperti itu. Nah, setiap proses binding, itu dia merupakan mapping ya dari satu ruang memori ke ruang memori lainnya, seperti itu ya. Jadi ketika kita dengan address binding, maka pada saat itu sebenarnya di dalam komputer itu sedang dilakukan proses mapping ya dari satu ruang memori ke ruang memori lainnya. Oke, nah binding ini sudah ke dalam address ya. Binding jadi mengikat ya, pengikatan antara instruksi dan data ke dalam memori address memori ya, supaya nanti bisa diproses di dalam prosesor gitu. Dapat dilakukan pada tahapan berikut ya. Pertama pada saat compile time. Nah, pada saat compile time ini jika compile time diketahui di mana proses akan berada. Bisa juga di load time ya. Di load time itu terjadi jika tidak diketahui pada saat compile time di mana proses akan berada. Nah, kemudian bisa juga terjadi pada execution time. Jika proses bisa dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori lainnya, binding dilakukan pada saat runtime. Jadi address binding ini ya, itu bagaimana mengikat instruksi dan data untuk dimasukkan ke dalam memori. Itu bisa terjadi di berbagai tahapan ya, bisa compile time, bisa load time, maupun bisa pada saat execution time ya. Jadi memang bisa terjadi pada salah satu dari ketiga proses ini ya, seperti itu ya. Oke, itu ya mengenai address binding. Jadi lagi ketika kita bicara address binding ini adalah sebuah proses ya di mana program dan data diikat atau dibind kemudian dimasukkan ke dalam memori. Kenapa? Karena untuk supaya dia bisa diproses oleh prosesor, dia harus ada di dalam memori, seperti itu ya. Jadi ya istilahnya apa ya? Jadi address binding itu istilahnya apa ya? Bagaimana cara kita istilahnya tuh ibaratnya kayak ngepack data ya, ngepack, membungkus data maupun instruksi dan memasukkan ke dalam memori, seperti itu ya. Oke, nah ini adalah gambaran ya bagaimana sebuah program itu diakses ya. Oke, bagaimana sebuah program dijalankan ya, seperti itu ya. Jadi pertama hanya dasar program, kemudian dia dikompil ya, atau kemudian oleh compiler atau assembler dia dibuat menjadi objek modul. Ini namanya compile time. Oke. Di compile itu artinya proses merubah source code menjadi objek modul yang bisa dipahami oleh komputer ya. Ingat bahwa namanya source program itu kan bahasa pemrograman yang dipahami manusia ya, dan ini tidak bisa dipahami oleh mesin.
supaya bisa oleh mesin dia harus di compile ya, menggunakan compiler, sehingga kemudian terbentuk yang namanya objek modul. Nah, inilah objek modul yang bisa dipahami oleh mesin. Nah, ini namanya compile time ya. Oke. Nah, pada saat ini ya bisa terjadi address binding pada saat ini ya. Kemudian objek modul. Nah, kemudian ada linkage editor ya, linkage editor. Kemudian nah ini bisa jadi objek modul ini kemudian bekerja sama ya dengan objek modul lainnya. Untuk apa? Untuk bekerja sama ya. Nah, itu kemudian diatur oleh namanya linkage editor. Kemudian load modul. Jadi modul satu dengan modul lainnya itu bisa saja kemudian bekerja sama ya. Semuanya kemudian di load, di semua modul di load oleh loader ya, seperti itu. Nah, ini namanya load time. Nah, loader biasanya dia selain mengeksekusi modul kita, juga dia akan mengambil sistem library ya, library daripada sistem yang lain seperti itu ya. Nah, setelah di loader kemudian baru eksekusi. Oke, dalam eksekusi time ini jika dia dibutuhkan, maka bisa saja dia kemudian memanggil yang namanya dynamically loaded system library ya, atau DLL ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah opsional ya. Jadi ketika di load bisa jadi dia membutuhkan library yang lain, bisa jadi juga tidak ya. Begitu eksekusi juga sama. Ketika eksekusi bisa jadi dia membutuhkan yang lain, bisa juga tidak ya, seperti itu ya. Oke, jadi ini gambaran bagaimana sebuah program berjalan. Oke, dimulai dari di compile time, load time, dan execution time. Nah, pada setiap tahapan ini address binding itu bisa terjadi ya. Lihat di sini ya. Jadi address binding bisa terjadi pada saat ini, pada saat ini ya. Itu ya. Jadi bisa terjadi di sini, bisa di sini, maupun bisa di sini ya. Oke. Nah, oke. Jadi ini adalah gambar untuk gambar untuk menjelaskan ini ya, menjelaskan kapan address binding itu bisa dilaksanakan, seperti itu ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai logical address dan physical address ya. Ini perlu kita bahas. Kenapa? Karena memang ada perbedaan ya antara mekanisme address di CPU dengan di memori ya, seperti itu. Jadi kalau CPU dia menghasilkan address itu dalam bentuk logical address ya, atau disebut juga virtual address. Nah, adapun address yang dilihat memori itu physical address. Oke, jadi Anda lihat di sini ada perbedaan ya antara logical dan physical address. Jadi bagaimana menjembatani antara CPU dengan memori, karena CPU dia menghasilkan logical address, sedangkan memori dia yang dia pahami itu adalah physical address. Oke. Jadi untuk metode compile time, load time, address binding ya, dia menghasilkan logical dan physical address yang identik. Nah, tapi untuk runtime address binding dia menghasilkan logical dan physical address yang berbeda. Nah, oleh karena itulah kemudian mapping ya dari virtual atau logical ke physical address itu digunakan yang namanya Memory Management Unit atau MMU. Jadi seperti ini ya. Nah, CPU dia mengenerate logical address, tetapi kalau di memori dia physical address. Oke. Nah, bagaimana supaya ini bisa connect? Nah, di sini peran daripada MMU. Jadi MMU ini dia akan menerjemahkan antara logical address yang dibuat oleh si CPU dengan physical address yang ada di dalam memori ya, seperti itu ya. Jadi ini yang perlu Anda pahami ya. Jadi komunikasi antara CPU dengan memori itu ada jembatannya supaya kedua belah pihak bisa saling mengerti, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi dynamic loading ya. Dynamic loading, jadi
Jadi tadi kita sudah bahas ya bahwa program dan data harus ada dalam memori supaya dapat dieksekusi oleh CPU ya. Nah, oleh karena itu, karena semua program dan data itu harus ada di dalam memori, maka ukuran program menjadi tergantung pada ukuran memori ya, seperti itu. Jadi semakin besar memori, otomatis semakin banyak program yang bisa ditampung kan. Tapi semakin kecil ya sebaliknya, semakin kecil memori semakin sedikit program yang dapat ditampung. Oleh karena itu kan kalau kita istilahnya multitasking ya, artinya membuka berbagai macam program sekaligus, kita harus memperhatikan ukuran memori kan. Karena kalau terlalu banyak Anda membuka aplikasi dan memorinya tidak cukup, maka itu sangat dimungkinkan kemudian aplikasinya itu akan komputernya itu kemudian akan terganggu ya, akan hang seperti ya. Anda kalau di Linux ini ya, ada monitor ini ya. Ini adalah monitor untuk menunjukkan seberapa banyak memori digunakan. Kalau misalnya ukurannya sudah sampai di atas ini, itu menunjukkan bahwa memori sudah full, dan biasanya kalau sudah full ujungnya dia akan mengalami yang namanya ngehang ya, seperti itu ya. Oke, jadi ini ya, jadi karena aplikasi dan data harus ada di dalam memori, kemudian ukuran program akan tergantung pada ukuran memori, maka untuk optimalisasi penggunaan memori ya, kemudian digunakanlah yang namanya dynamic loading ya. Oke, jadi dynamic loading ini adalah sebuah cara ya bagaimana untuk mengoptimalkan penggunaan memori seperti itu. Jadi itu bagian daripada bagaimana memanage memori ya, supaya walaupun dengan memori yang terbatas kita masih bisa melakukan komputasi dengan baik seperti itu ya. Oke, jadi di dalam konsep dynamic loading, instruksi itu tidak di-load sampai dia dipanggil. Oke. Jadi dia akan di-load ketika dipanggil. Jadi sebelum dia dipanggil, maka si instruksi itu akan ada di dalam hard disk ya, seperti itu ya. Oke, semua instruksi disimpan di dalam disk ya, atau hard disk, di dalam relocatable load format seperti itu ya. Nah, adapun program utama ada di dalam memori. Nah, jika program utama memerlukan instruksi yang lainnya, maka dia akan mencari apakah instruksi tersebut ada di dalam memori. Nah, jika tidak ada, maka ambil instruksi dari tadi ya, relocatable load format ya. Oke. Jadi di dalam konsep dynamic loading, tidak semua program dan data itu kemudian disimpan di dalam memori. Oke. Sebagian besar itu akan disimpan di dalam hard disk, kecuali program utamanya disimpan di RAM atau main memory. Sebagian besar disimpan di hard disk. Nah, ketika si program utama dijalankan dan dia membutuhkan program yang lain, maka dia akan memanggil program lain yang ada di dalam hard disk tadi ya. Oke, jadi itu ya. Jadi misalkan kita punya program totalnya katakanlah 100 MB ya. Nah, mungkin yang di dalam main memory itu hanya program utama sebesar 10 MB. Oke. Nah, adapun yang 100 MB-nya itu ada di hard disk. Nah, ketika program utama yang ukurannya 10 MB dia butuh program lainnya yang ada di dalam 100 MB, dia akan panggil seperti itu ya. Dengan demikian ukuran di dalam RAM itu hanya 10 MB plus program yang dijalankan. Nah, adapun yang 100 MB ya ada di dalam hard disk gitu ya. Sehingga kemudian memori yang sedikit tuh masih bisa berjalan kan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan semuanya 10 MB itu dimasukin ke dalam main memory, tentunya akan memakan banyak memori ya, seperti itu ya. Oke, jadi itu ya konsep dynamic loading ya, seperti itu ya. Jadi ini bagian daripada manajemen memori, supaya bagaimana dengan memori yang sedikit kita bisa menjalankan komputasi yang diinginkan seperti itu. Oke. Nah, dynamic labeling dan shared libraries ya. Jadi ada namanya shared libraries, artinya library yang dibagi-bagi ya, seperti itu. Jadi ada yang namanya dynamically linked libraries ya.
Ini libraries yang dihubungkan ke program ketika program berjalan. Nah, ada juga sebagian sistem operasi ya yang hanya mendukung static link, tapi ini sebenarnya sudah jarang ya. Kalau yang modern justru sebagian besar dia menggunakan dynamic link libraries. Jadi dynamic linking ini mirip dengan dynamic loading ya. Jadi linking ditunda sampai execution time ya. Jadi ini pengalaman saya ketika saya membangun sebuah program. Jadi misalkan waktu itu saya membangun program dengan menggunakan Microsoft ini ya, dengan menggunakan Microsoft Visual C seperti itu. Nah, ketika saya akan mengcompile aplikasi tersebut, ada dua pilihan, apakah mau statically link atau dynamically link libraries. Kalau kita statically link libraries itu, maka semua program tuh sama dia di compile. Jadinya ukuran aplikasinya itu sangat besar. Otomatis ketika dijalankan dia akan makan memori yang sangat besar. Nah, tapi yang kedua ada yang namanya dynamic link libraries ya. Jadi kita bisa mengcompile sistem itu menjadi statically link library bisa jadi dynamic library. Kalau menggunakan dynamic link libraries, maka program kita akan kecil. Tapi kemudian kita membutuhkan DLL namanya. Kita membutuhkan library yang lain namanya DLL. Nah gitu. Jadi ketika program kita yang kecil tadi dijalankan, maka ketika berjalan dia akan memanggil DLL ketika dibutuhkan ya. Seperti itu ya. Jadi Anda bisa lihat ya, kalau di Windows ada yang namanya DLL, kalau yang namanya di Linux ada namanya .so, shared object seperti itu ya. Nah itu adalah shared libraries, artinya library yang dibagi-bagi ya. Jadi itu biasanya dipanggil ketika program utama dijalankan seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke teknik ya. Tadi kita sudah bicara mengenai dynamic loading ya. Di dynamic loading ini adalah salah satu teknik ya dalam bagaimana memanage manajemen ya, supaya dalam memanage memori, supaya memori kita lebih efisien ya, seperti itu. Supaya dengan memori yang kecil kita masih bisa melakukan komputasi yang besar seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke swap. Ini juga salah satu teknik ya dalam bagaimana manajemen memori ya, seperti itu. Jadi ini selalu harus kita ingat ya, bahwa proses harus berada di dalam memori ketika dieksekusi. Nah, di dalam swapping proses bisa di swap ya. Swap itu artinya ditukar ya. Jadi proses bisa ditukar sementara keluar dari memori ke dalam backing store dan kemudian dibawa kembali ke dalam memori untuk eksekusi lanjutan. Jadi backing store ini artinya biasanya hard disk ya. Jadi berupa hard disk berkecepatan tinggi ya, seperti itu. Jadi di dalam konsep swapping, ketika misalkan ada banyak proses dan memori fisiknya tidak cukup, maka sebagian proses bisa sementara dimasukkan dulu ke dalam backing store atau memori cadangan lah ya, seperti itu. Nah, setelah di dalam memori selesai diproses, baru kemudian proses di dalam backing store itu dikembalikan lagi ya, seperti ya. Jadi swapping ini memungkinkan total physical address jadi swapping memungkinkan total physical address semua proses ya melebihi physical address system. Jadi misalkan memori fisiknya 2 GB, tapi total program 3 GB itu memungkinkan. Jadi 2 GB di dalam memori, 1 GB lagi ada di dalam backing store ya. Jadi dengan adanya swapping, misalkan kita kekurangan memori, kita tidak akan sampai terjadi ngehang. Oke, kenapa? Karena ketika ada program yang meluber istilahnya, maka program yang meluber itu akan disimpan dulu di dalam backing store seperti itu ya. Jadi swapping ini
padatnya kemudian akan meningkatkan multiprogramming. Kenapa? Karena kita bisa dengan bebas mengeksekusi berbagai macam program ya. Nah, jika program-program ini tidak bisa ditampung di dalam main memory, dia akan disimpan terlebih dahulu di dalam swap memory. Nah, kalau di dalam Linux dia ada swap ya. Ini kalau saya nggak tahu di Windows ya. Mungkin beda ya, beda istilahnya, tapi kalau di Linux itu ada yang namanya swap memory ya, khusus ya. Jadi kalau Anda install Linux itu nanti dia akan bertanya berapa banyak swap yang akan dibuat, seperti itu. Jadi kalau di dalam Linux swap itu diambil dari hard disk ya. Biasanya sih kalau menurut best practice itu sekitar 2 kali lipat dari main memory. Jadi kalau Anda punya komputer dengan main memory 4 GB, maka Anda bisa membuat memori swapnya itu sebesar 2 kalinya 8 GB ya, seperti itu ya. Itu yang saya pahami di Linux ya. Kalau di Windows saya belum paham ya, tapi kalau di Linux itu ada ada ya, ada dia eksplisit ada ya, seperti coba kita lihat di Linux seperti apa ya. Oke. Nah ini contoh di Linux. Di sini tidak di kelihatan ya, bentar ya. Oke, nah ini ya. Di sini ada swap seperti itu. Jadi kalau di Linux seperti ini, dia secara eksplisit ada swap ya. Ini swap namanya, swap memory ya, seperti itu. Ukurannya tergantung dari kita ya. Kita mau bikin berapa banyak ya, seperti itu. Biasanya di 2 kali lipat daripada memori fisiknya, seperti itu ya. Ini gambaran daripada swapping ya. Di sini ada sistem operasi, di sini ada memori. Nah, ketika memori penuh, maka si proses kita bisa pindahkan dulu ke dalam backing store. Biasanya dalam bentuk hard disk ya. Nah, begitu misalkan ini kosong, baru dibalikin lagi ya. Jadi ketika ini penuh, si memorinya penuh, maka kemudian dia akan dimasukkan ke dalam backing store dulu. Setelah ini kosong, baru kemudian dimasukin ya, seperti itu ya. Ini namanya swapping ya. Jadi di swap itu artinya ditukarkan ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai contiguous memory allocation. Jadi ini adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengalokasikan memori, seperti itu. Oke, jadi main memory itu pada dasarnya dialokasikan ya untuk sistem operasi dan proses ya. Oke, jadi ketika kita menyalakan komputer, maka biasanya sistem operasi terlebih dahulu yang dihidupkan kan. Setelah itu baru kemudian kita memulai aktivitas. Nah, ketika kita mulai aktivitas berarti kita misalkan dengan membuka Firefox atau membuka Word, maka ini kita memulai proses yang dimiliki oleh user ya, seperti itu ya. Jadi ini yang terjadi ya. Nah, di dalam alokasi memori ini ada memory protection ya, di mana user tidak boleh mengakses memori yang bukan miliknya. Jadi di dalam komputer yang bagus seperti itu, memori ini nanti kan dibagi antara sistem operasi dan proses user. Nah, si user ini dia tidak boleh kemudian mengakses katakanlah memori yang
dimiliki oleh sistem operasi seperti itu. Kenapa? Karena kalau kalau si user ini bisa mengakses memori yang bukan miliknya, itu akan membuat sistem menjadi tidak teratur seperti itu ya. Nah, alokasi memori dengan teknik contiguous memory allocation ada dua ya. Pertama, fixed size partition. Ketika partisi pre-proses di load, ketika partisi pre maka proses di load. Nah, ketika proses selesai dieksekusi maka partisi tersedia untuk proses lain. Ini ya, ini namanya fixed size partition. Jadi ini maksudnya partisi memori ya. Partisi memori pre artinya ketika memori kosong, maka proses di load ke dalam memori tersebut. Dan ketika proses selesai, maka si partisi memori tadi tersedia buat yang lain dan bisa dipakai oleh proses yang lain seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya variable partition ya. Kalau dalam variable partition, sistem operasi memegang tabel yang perlihatkan mana memori yang kosong, mana yang dipakai ya, seperti itu ya. Jadi ketika Anda misalkan suatu saat akan membuat sebuah sistem operasi, nah Anda harus memilih ya, apakah Anda menggunakan fixed size partition atau variable partition seperti itu. Umumnya yang dipakai adalah variable partition ya, karena kalau fixed size partition itu dia relatif kaku ya, sangat kaku. Biasanya kalau untuk sistem operasi yang rumit itu tidak jarang digunakan. Biasanya yang digunakan adalah variable partition seperti itu. Oke, nah kita masuk ke lebih dalam ya mengenai variable partition. Jadi awalnya semua memori tersedia untuk semua proses dan dianggap satu blok besar memori ya, atau whole ya. Oke, jadi itu ya. Jadi ketika komputer baru nyala gitu ya, maka misalkan kita punya memori 4 GB ya, maka keseluruhan memori 4 GB tersebut tersedia untuk semua proses dan dia dianggap satu blok, namanya whole ya, seperti itu. Nah, ketika proses masuk ke dalam sistem, maka proses akan masuk ke dalam yang namanya input queue, artinya antrian input ya. Nah, ketika proses mendapat alokasi memori, kemudian proses dulu ke dalam memori. Ketika proses selesai, maka proses melepas memori dan memori dialokasikan ke proses yang lain, seperti itu ya. Ini adalah teknik ya, teknik bagaimana mengelola memori ya. Bagaimana misalkan sebuah komputer ada jutaan proses, bagaimana supaya bisa di dalam memorinya itu dengan cara seperti ini ya, seperti itu. Oke, kemudian memori dialokasikan ke proses sampai tidak ada lagi hole yang cukup untuk proses. Nah, sistem operasi bisa menunggu adanya hole yang cukup atau mencari proses yang memiliki kebutuhan memori yang lebih kecil ya. Nah, proses pemilihan hole ada yang first bit ya, artinya mengalokasikan hole yang pertama yang cukup besar. Kemudian base bit mengalokasikan hole yang paling kecil yang cukup besar, dan yang kalau worst bit adalah mengalokasikan hole yang paling besar, seperti itu ya. Nah, ini mengateri mengenai variable partition ya. Jadi ingat ya, ada fixed size partition, ada variable partition. Kalau fixed size partition ketika partisi memori ketika memori free, maka proses load, dan ketika proses selesai dieksekusi ya, seperti itu. Nah, kalau dalam variable partition, sistem operasi dia memegang ya mana memori yang kosong dan mana yang dipakai, itu ya. Oke, itu mungkin mengenai contiguous ini ya, mengenai contiguous memory allocation ya, itu.